Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas ya untung ruginya berinvestasi saham ya. Khususnya bagi teman-teman yang masih ragu ya atau masih ingin berinvestasi di saham tetapi takut ya, takut rugi lah, takut bangkrut dan lain-lain. Nah, nanti bisa disimak di video ini ya. Dalam sebuah investasi memang selalu ada faktor resiko ya. Jadi kalau teman-teman ditawari sebuah investasi tetapi tanpa menyebutkan resikonya ya, teman-teman harus waspada. Misalnya ada orang nawarin investasi di sini nanti tiap bulan dapat 2% misalnya, atau tiap bulan dapat 10%. Terus risikonya apa? Nggak ada risikonya. Nah, itu dah. Teman-teman harus warning ya. Bisa jadi itu satu penipuan. Jangankan untung 2% tiap bulan, untung 1% tiap bulan aja itu warning ya. Jadi akhirnya orang banyak yang terjebak di investasi-investasi yang ilegal ya, misalnya kayak money game dan lain-lain. Misalnya kita nanam modal di situ tiap bulan dapat 20%, terus kemudian kita merekrut orang lain, kita nanti dapat 20% dari hasil rekrutnya dan lain-lain seperti itu, dan pada akhirnya nanti akan nggak mampu ya, akan bangkrut ya. Terus seperti investasi ini apa yang kemarin baru heboh itu, trading forex ya, robot trading ya, robot trading ya. Jadi kita membeli sebuah sistem atau aplikasi trading yang nanti trading secara otomatis. Nah, ternyata juga banyak yang penipuan teman-teman, karena memang ternyata robotnya itu didesain sedemikian rupa sehingga kita pada awal-awalnya untung ya, kemudian untung 10%, untung 20%, tapi begitu kita investasi dalam jumlah besar akhirnya rugi dan habis. Nah, dalam investasi saham kita juga harus memperhitungkan seperti itu teman-teman. Jadi memang secara fakta banyak orang-orang yang investasi saham itu juga rugi. Karena apa? Ya karena mereka tidak paham ya dengan investasi saham ya. Ya misalnya jenis saham yang bagus yang bisa di hold itu apa, kemudian saham-saham yang nggak bagus, saham-saham gorengan yang harus dihindari, saham-saham IPO yang terlalu berisiko dan lain-lain itu kita harus hindari ya, terutama untuk pemula ya. Jadi kita harus paham dulu itu. Bahkan kalau bisa disamakan ya, investasi saham itu seperti hutan belantara ya. Jadi kita tidak tahu pada saat kapanpun kita bisa dimakan binatang buas ya. Nah, binatang buasnya itu siapa ya? Kalau di saham ya misalnya bisa jadi bandar besar atau market maker, itu binatang buas ya. Mereka nggak peduli dengan retail ya. Ya sepanjang retail itu menguntungkan ya dia habisin ya. Jadi banyak contoh-contoh saham gorengan ya. Misalnya saham harga 100 digoreng sampai 1000. Orang kan wow ya, lihat ini, wah ini saham ini udah naik 10 kali lipat nih, berarti bagus ya. Akhirnya retail berbondong-bondong masuk ke situ. Begitu masuk langsung dijual besar-besaran ya, dari 1000 turun ke 800, turun lagi ke 600, turun lagi bahkan sampai turun ke 50, dan bisa jadi kalau sistemnya berubah bisa di bawah 50 teman-teman. Dan setelah itu disuspend lama. Bisa jadi disuspennya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah disuspend, kalau nggak ada perkembangan bagus, ya udah di listing, hilang, duit kita hilang. Ya memang kenyataannya seperti itu ya. Kenapa nggak dilindungi oleh pihak bursa ya? Pihak bursa kan tidak bisa memantau lebih ketat ya, paling ya mungkin masih ada ya beberapa saham yang seperti itu. Dan kenyataannya memang banyak. Saya juga pernah ya pegang saham sampai di listing, itu juga pernah. Yang pegang saham yang disuspend beberapa tahun kemudian hidup lagi, itu juga pernah. Makanya di video-video saya jangan pegang saham-saham yang seperti itu. Lebih baik pegang saham yang fundamentalnya bagus ya. Nah, ini ada
bagus nih artikel untung rugi investasi sahamnya. Jadi sebelum kita berinvestasi saham, kita tuh harus paham dulu ya, mana perusahaan-perusahaan yang bagus dan mana perusahaan-perusahaan yang jelek. Perusahaan-perusahaan yang bagus adalah perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus. Paling tidak dia punya apa, pertumbuhan laba yang bagus ya. Misalnya kayak ini, kita kasih contoh aja BNI ini, Bank BNI. Ini tahun 2020 triwulan keempat ini merah ini ya. Triwulan ketiga juga merah, ini berarti rugi BNI. Tetapi satu tahun di 2020 ini IPS-nya masih positif ya, 88. Karena di triwulan pertama 114, triwulan kedua 5, jadi masih positif. Di tahun berikutnya 2021 naik tinggi ya, 292 IPS-nya. Kemudian 2022 naik lagi 491, 2023 naik lagi 561. Ini labanya bagus. Kalau labanya bagus terus tumbuh terus, nggak rugi, ini tanda-tanda perusahaan bagus teman-teman. Kalau teman-teman pegang saham ini itu paling tidak tenang ya, karena apa ya, ini perusahaan ini menghasilkan laba. Nah, ditambah lagi dengan dividen. Nah, ini sejarah dividennya ini BNI bagus nih, 2018 ada 19, 20, 21, 22 dan dividennya cukup besar. Terus kemudian net profit nih ya, ini ada nih 20 triliun, cash flow juga bagus 10 triliun. Di dividen yieldnya 3,26% ya. Terus kita lihat corp actionnya, ini kan ada dividen nih sampai tanggalnya ada nih ke 19 stock split di 5 Oktober 2023. Jadi ini tanda-tanda sebuah perusahaan itu bagus. Setelah itu kita harus milih yang harga sahamnya tumbuh teman-teman, paling nggak 1 tahun tumbuh, 3 tahun tumbuh, ya 5 tahun juga tumbuh. Ini walaupun 5 tahun ini BNI kurang begitu bagus ya, tumbuhnya itu cuma sekitar ini 3.500 sampai 6.000, nggak nyampe 2 kali lipat ya, tapi ini termasuk bagus ya. Bandingkan dengan BRI, coba BRI, oh ini tumbuhnya lebih bagus nih BRI, dari 3.000 ke 6.300, hampir sama lah, 2 kali lipat. BCA 5 tahun 4.000 ke 10.000, 2 kali lipat lebih. Bank Mandiri, nah ini juga 2 kali lipat lebih. BSI coba, BSI itu apa ya, bukan BSI, apa ya, BRIS, BRIS coba 5 tahun, iya masih tumbuh ini, tumbuhnya lumayan ini, dari 228 ke 2.300 ya. Cuman dia sempat naik ke 3.400, kemudian anjlok di 1.300 ya. Kemudian mantul lagi sampai sekarang. BNGA coba, Bank Niaga ini bagus juga. BTN, nah BTN ini malah kurang bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus kemudian tren kedepannya itu masih bagus ya. Terus yang berikutnya adalah dividennya besar. Kalau dividennya besar itu paling tidak bisa menutupi harga sahamnya yang turun. Sebagai contoh misalnya Adaro ya. Adaro ini sahamnya 5 tahun, oh ini naik, 3 tahun, coba 3 tahun juga naik, 1 tahun ini turun kan ya. 1 tahun ini turun, tetapi kalau diperhitungkan dengan jumlah dividennya ya dia masih lumayan. Apalagi kalau di hold jangka panjang ya, ITMG coba. ITMG 1 tahun ini juga turun, tapi 3 tahun 5 tahun naik. Oh 5 tahun hampir sama ya, tapi ini dividennya cukup besar. Jadi itu ya. Jadi secara prinsip teman-teman harus menghindari saham-saham gorengan. Kemudian saham yang baru IPO, terutama untuk teman-teman pemula itu nggak usah ambil risiko lah, ambil saham-saham yang stabil ya. Terus kemudian yang ketiga itu ambil saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga kalau bisa naik terus, labanya tumbuh, pendapatannya juga tumbuh, dan prospek kedepannya juga bagus. Jadi itu terus, jadi
ada beberapa hal itu yang teman-teman perlu perhatikan ya. Jangan buru-buru masuk, pelajari dulu ya, pelajari dulu. Terus jangan apa ya istilahnya, jangan terlalu takjub dengan harga saham yang naik berlipat-lipat terus kemudian masuk ya. Bisa jadi saham itu saham gorengan dan kita nanti malah terjebak di situ dan nggak bisa keluar. Oke, itu dulu teman-teman untuk review video pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu gunakan data dan fakta dalam berinvestasi saham. Jangan hanya terpengaruh oleh news, berita, atau rumor, atau bahkan cuman perasaan aja, tapi betul-betul baca itu ya, data dan fakta. Lihat historisnya dan potensi kedepannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.